Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk kepada pokok pelajaran 1, yaitu tentang tema 1, hidup rukun, dengan subtema hidup rukun di rumah. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar pertama, Edo memberikan Udin makanan. Gambar kedua, Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan belajar bersama. Gambar ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo sedang bermain. Gambar keempat, ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi, nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari pada bab pertama. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Adakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya. Tadi ada kata dari buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Dan ada kata ungkapan buah hati. Buah hati itu artinya anak. Nah, kita lihat di sini contohnya. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Arti dari buah tangan di sini artinya adalah ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Kemudian yang kedua, Dio adalah buah hati orang tuanya. Arti dari buah hati itu adalah Dio anak dari orang tuanya. Nah, di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Kemudian Udin menjawab, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Lalu Mutiara berkata, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Ada beberapa buku di dalam rak. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Coba perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Ada berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok bersama dengan 1/10 atau 10 buku. 50-an sama dengan 50. Di dalam kotak ada 50 buku. Masing-masing baris berisi 10 buku. Kemudian kotak yang kedua berisi 7 buku. 50 tambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak buku, ada 57 buku. Perhatikan berikutnya, tumpukan bukunya di sini ada 7.
Satu tumpukan isinya ada 10 buku. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlahnya adalah 70. Kemudian di kotak kedua, jumlahnya ada 7 buku. Maka jumlah keseluruhannya dari kotak 1 dan 2, 70 ditambah 7 adalah 77 buku. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 10 buku. Dalam kotak ini terdapat 100 buku. Dari mana dia dapat 100? Nah, mari kita hitung. Kelompok 1 isinya 10. Kelompok 2 ditambah 10 jadi 20. Kelompok 3 tambah 10 jadi 30. Kelompok 4 tambah 10 jadi 40. Kelompok 5 tambah 10 jadi 50. Kelompok 6 tambah 10 jadi 60. Kelompok 7 tambah 10 jadi 70. Kelompok 8 tambah 10 jadi 80. Kelompok 9 tambah 10 jadi 90. Kelompok 10 tambah 10 jadinya 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus dianggap satuan. Kalau ada yang panjang begini, kubus dihitung 10. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Kemudian gambar yang kedua ini ada 10 kubus. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, di sini kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Perhatikan anak-anak, ini adalah gambar kubus ratusan. Kemudian yang ini gambar kubus satuan. Kemudian gambar yang ini merupakan gambar kubus puluhan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah kubus ini adalah 8. Maka jumlah kubus disebut dengan 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret begini isinya ada 10. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau ada satu deret begini isinya 10 dan satu deret yang ini isinya 10, maka jumlah keseluruhannya adalah 20 kubus. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kalau satu begini jumlahnya 100. Kalau ada satu jumlahnya 100. Kalau dua kubus jumlahnya 200 kubus. Jadi kalau ada kubus ratusan maka nilainya 100. Lalu ada 3 kubus puluhan maka nilainya 30.
Kemudian ada 8 kubus satuan, maka nilainya 8. Jika digabungkan jumlah kubus ada 138. Cara menulisnya 138. Kemudian cara membacanya 138. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Di dalam buku nyanyian Mutiara ada nyanyian yang berjudul Peramah dan Sopan. Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, anak-anak, lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Sekarang kita akan mencari panjang dan pendek di dalam lagu Peramah dan Sopan. Tanda titik kita nyanyikan pendek, sedangkan tanda garis kita nyanyikan panjang. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.